Pagi, Pak. Sehat, Pak. Oke, mantap. Selamat pagi semua, salam sehat. Kita akan mulai perkuliahan kita hari ini. Kita lama tidak melakukan perkuliahan langsung ya, secara online. Kemarin hanya kirim tugas untuk kami asistensi, saya dan Ibu Christine. Tapi diharapkan pagi ini kita bisa lihat bersama beberapa contoh tugas yang sudah dikirim untuk dievaluasi. Setelah dievaluasi, kalian akan kerjakan dalam bentuk proposal. Jadi kita nanti akan ada UAS, ujian akhir semester, itu di akhir bulan Juni. Jadi sekarang tanggal 11, kurang lebih 2-3 minggu ke depan kalian menyelesaikan proposal ini. Proposal adalah pengembangan dari rencana penelitian yang pernah sudah saudara-saudara kirim ya. Jadi itu penting sehingga nanti saudara-saudara tidak bingung lagi pikir judul, pikir masalahnya di mana, kasusnya di mana, tempatnya di mana, karena sudah dilakukan pada saat usulan penelitian ya, yang sudah dipandu oleh Ibu Christine beberapa minggu yang lalu. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan kita hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Yang pertama, untuk kuliah kita hari ini saya akan menunjukkan beberapa contoh tugas yang sudah dikirim ya. Beberapa contoh tugas yang sudah dikirim. Jadi yang paling pertama yang saya akan lakukan di kuliah kita hari ini adalah kita mengevaluasi tugas usulan penelitian kalian, dan setelah itu saya akan menjelaskan tentang pembuatan proposal penelitian. Seperti yang saya dan Ibu Christine sudah sampaikan di awal, bahwa materinya tetap full metode riset, tetapi tugas besarnya nanti dalam bentuk pembuatan proposal penelitian. Jadi diharapkan kalian bisa menyimak dengan baik, bisa mengikuti dengan baik. Nanti ada video contoh juga yang nanti saya akan bagikan ke kalian. Bagaimana saya mengasistensi atau saya memandu penulisan proposal bagi teman-teman kalian yang sudah duluan ambil mata kuliah seminar arsitektur. Baik, yang paling pertama, saya lihat semua sudah melakukan pembuatan rencana penelitian awal ya. Jadi ini hanya baru semacam rencana. Yang paling pertama saya akan mengevaluasi tentang judul dulu ya. Di sini saya buka ada 1, 2, 3, 4 peserta. Minimal 4 peserta ini bisa mewakili yang lain untuk bisa dilihat untuk mendapat gambaran apa yang perlu ditingkatkan, apa yang perlu diperbaiki untuk melengkapi proposal penelitian kalian. Yang paling pertama tentang judul. Judul yang ini ya. Suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Bisa. Pergerakan mouse di layar bisa ikuti juga ya? Bisa. Oke. Baik. Saya minta di mute kembali. Yang sudah, oke, baik. Baik, yang paling pertama tentang judul. Judul di sini karena memang kemarin baru disuruh untuk membuat gambaran kasaran tentang judul, tapi nanti perlu diperbaiki. Jadi judul itu terbagi atas 3 ya. Sorry. Ya, kalian sudah lihat di tampilan di layar di situ ada metode penelitian. Itu tugasnya si Caesarius Oedpah.
Ini salah satu yang dikirim untuk saya asistensi untuk nanti kalian bisa lihat. Jadi yang perlu kalian ikuti nanti di judul ini, yang paling pertama adalah kasus, terus fokus, dan lokus. Ini biasanya kalau omong tentang judul penelitian, itu ada 3 komponen ini yang perlu kalian lihat. Kasus, fokus, dan lokus. Kasus itu apa? Kasus itu contoh seperti ini ya, model rumah. Itu kasusnya. Yang perlu dilihat kasusnya yaitu model rumah. Fokusnya atau kasusnya tadi di sini lingkungan permukiman. Terus fokusnya model rumah. Jadi kasusnya di lingkungan permukiman, fokusnya di lingkungan kerja tuh, kuliah dulu. Masa udah masuk? Saya minta yang sementara bicara bisa ini ya. Ya? Kenapa Mas? Oke. Sorry, saya setting dulu supaya jangan ribut. Ya, saya matikan mic kalian semua. Oke. Saya coba lanjut yang tadi. Jadi yang paling pertama untuk judul itu kalian catat juga ya. Kasus, fokus, dan lokus. Kasus, fokus, dan lokus. Jadi nanti yang terakhir itu ada omong tentang tema. Kalau tema itu penting, nanti kalian bisa tambahkan. Nanti kita sesuaikan. Karena ini baru berupa proposal penelitian untuk metode riset. Jadi yang paling pertama kasus. Kalau dilihat dari tugasnya Seserius OETPA ini, kasusnya lingkungan permukiman. Setelah itu model rumah. Setelah itu tempatnya di Liliba, Kota Kupang. Jadi itu yang menjadi hal yang penting untuk kalian bisa ikuti. Mungkin kalau tahapan ini temanya belum ditambahkan karena ini mungkin yang untuk seminar atau yang tugas akhir. Jadi model rumah layak huni, model rumah layak huni tahan bencana pada lingkungan permukiman di Jalan Farmasi Liliba, Kota Kupang. Jadi saya evaluasi ya. Jadi yang dia lihat di sini adalah kalau mau buat judul yang lebih baik, model rumah layak huni untuk lingkungan permukiman dan tahan bencana di Jalan Farmasi Liliba, Kota Kupang. Nah, itu judulnya. Judul yang diisi oleh komponennya. Jadi kasusnya ada lingkungan permukiman,
Fokusnya model rumah layak huni tahan bencana. Lokusnya di Farmasi Kota Kupang. Jadi begitu ya. Itu perlu dilihat untuk nanti menjadi hal yang penting. Ya, ya. Bapak. Oke, jadi begitu ya. Ada kasusnya, ada lokusnya, ada fokusnya. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Jadi yang perlu diperbaiki serius adalah mulai dari fokus mungkin model rumah layak huni tahan bencana pada lingkungan permukiman di Jalan Formasi Liliwa Kota Kupang. Seperti itu. Itu untuk mengevaluasi judul ya. Jadi ada kasus, fokus, dan lokus. Nanti kalau kalian sudah seminar, baru nanti kajian konseptual, perencanaan gedung, atau kalau terkait dengan judul ini, kajian konseptual, perencanaan lingkungan permukiman, atau redesain lingkungan permukiman, atau revitalisasi lingkungan permukiman, layak huni dan tahan bencana di Jalan Farmasi Liliwa Kota Kupang. Kalau nanti kalian di seminar atau kalau kalian di tugas akhir nanti perencanaan dan perancangan judulnya. Jadi kalau kali ini kalian masih lihat tentang model rumah, nanti kalian bisa sesuaikan. Jadi ini hal yang penting untuk nanti kalian pertimbangkan untuk menjadi perbaikan di rencana penelitian ini. Latar belakangnya nanti saya akan evaluasi. Jadi latar belakang tuh yang paling penting kalian fokus dulu di kalimat-kalimat kunci. Jadi memulai latar belakang itu yang paling pertama dimulai dari kalimat-kalimat kunci. Apa itu kalimat kunci? Kalimat kunci isinya tentang ide atau gagasan di sebuah paragraf. Baru yang di bawahnya tuh kalimat pendukung, kalimat pendukung, kalimat pendukung, kalimat pendukung, dan sebagainya. Jadi yang paling pertama, buat dulu kalimat kuncinya, baru kembangkan kalimat kuncinya dengan kalimat-kalimat pendukung. Itu untuk latar belakang. Setelah itu, identifikasi permasalahan. Oh, yang perlu kalian lihat itu adalah kondisi permukiman yang ada di area tersebut. Terus bagaimana material, konstruksi, dan sebagainya. Setelah itu kalian rumuskan dalam suatu rumusan masalah menjadi sebuah kalimat yang utuh, menggabungkan atau mewadahi semua yang ada di permasalahan ini. Apa yang perlu diselesaikan dan menggunakan metode apa. Seperti itu. Itu untuk si Sesarius Oitpa ya. Jadi saya sudah evaluasi dari judul, turun ke latar belakang sedikit. Nanti sebentar baru saya jelaskan tentang bagaimana rincian membuat kalimat utama, kalimat penjelas, kalimat pendukung dalam sebuah latar belakang. Oke. Yang berikut punyanya siapa nih? Kita coba lihat. Tugas metode riset Fredericus Logo 2. Rencana penelitian, identifikasi dan pemilihan masalah. Nah, ini berarti belum ada ya, belum ada judulnya, nanti perlu diperbaiki. Kalau kalian baru kumpul seperti ini artinya belum ada apa-apa, hanya tahapan-tahapannya. Tapi yang paling penting apa judulnya, gambaran sedikit seperti yang tadi, masalah, latar belakangnya, baru dilengkapi dengan bagian-bagian yang lain. Tapi yang paling penting kami tahu judulnya, apa masalahnya, itu dulu. Setelah itu nanti diperbaiki ya, si Fredericus Logo 2. Kemudian yang berikut,
Yuda Wirawan. Nah, ini sudah sama seperti yang tadi. Sudah ada judulnya. Di sini judulnya sudah agak lebih baik, cuman belum lengkap. Pengaruh pandemi COVID-19 terhadap konfigurasi bangunan arsitektur di mana itu perlu dipenting. Jadi kasus dan fokusnya sudah ada, tapi lokusnya belum ada. Lokus itu tempatnya di mana. Jadi kasus itu kasus apa? Oh, kasusnya pengaruh rumah pandemi atau konfigurasi bangunan. Tapi kalau di sini pengaruh pandemi COVID-19 terhadap bangunan, terus fokusnya konfigurasi bangunan. Jadi kalau fokus itu dia lebih detail lagi dari kasusnya. Kasusnya mungkin umum. Contoh kayak kasusnya kalian berkelahi ya. Perkelahian antara mahasiswa Unwira, contoh. Tapi fokusnya mahasiswa arsitektur dan mahasiswa apa begitu. Jadi kalau yang masih masalah tuh kasusnya tuh masih yang umum, sedangkan fokusnya tuh sudah lebih detail. Mudah-mudahan bisa dipaham ya. Setelah itu baru lokusnya di mana? Oh, perkelahian itu terjadi di Penfui. Seperti itu. Jadi ada masalahnya atau kasusnya, fokusnya apa, dan lokusnya di mana. Oke. Setelah itu nanti latar belakang dan sebagainya nanti kita lihat lagi untuk ya ini sudah lebih lengkap ya. Sudah ada rumusan masalah. Walaupun harusnya identifikasi masalah dulu baru rumusan masalah, setelah rumusan masalah, tujuan, manfaat, lingkup batasan dan sebagainya. Oke, ini yang punyanya Yuda Wirawan sudah sedikit lebih baik dari dua yang tadi, sudah lebih banyak yang dibuat. Kemudian yang satu yang terakhir ini punyanya Alexandro Lea. Alexandro Lea, latar belakang, tujuan, manfaat. Oke, sudah sama seperti yang tadi Yuda. Tapi kalau kasusnya, judulnya pengaruh COVID-19 terhadap desain ruang hunian. Jadi masalahnya pengaruh COVID-19 terhadap bangunan, terus fokusnya ruang hunian, masalah apa, lokusnya, tempatnya di mana. Jadi kasus, fokus, dan lokus. Jadi lengkapi di mana tempatnya. Kenapa perlu ada tempatnya? Supaya bisa membedakan. Jangan sampai judulnya mirip tapi tempatnya berbeda. Itu kan pasti masalahnya juga beda. Data-datanya juga pasti beda. Jadi itu perlu penting. Jangan sampai juga semua ini sama hanya beda lokasi. Kemarin Ibu Christine sudah jelaskan bahwa kalian perlu cari tahu tentang permasalahan apa saja yang perlu kalian lihat lebih dalam. Seperti itu. Nanti untuk latar belakang ini usahakan jangan copy dari internet, tapi benar-benar ide kalian sendiri yang didukung oleh literatur-literatur lain sebagai data awal. Jadi latar belakang seperti itu ya. Latar belakang adalah pikiran kalian, apa yang ada di pikiran kalian terkait dengan judul itu. Yang ditunjang dengan data-data awal untuk memperkuat ide kalian bahwa oh ternyata judul ini penting. Karena idenya seperti ini, data-data pendukungnya sangat mendukung akan ide-ide yang ada sesuai dengan judul yang diangkat. Jangan latar belakang berisikan tentang kalimat-kalimat yang kalian copy dari internet. Karena itu bukan pemikiran kalian. Jadi ketika kami tanya apa latar belakang pemikiran kalian, kalian tidak perlu baca, tapi kalian tinggal jelaskan karena kalian menulis semua yang ada di latar belakang. Tapi kalau orang punya tulisan, pasti kalian bingung, kalian akan baca lagi. Tapi ketika kalian susun sendiri, maka kalian akan menguasai dan kalian mampu menjelaskan kepada kami dengan baik. Seperti itu. Rumusan masalah. Sebelum rumusan masalah ada identifikasi dulu. Jadi semua yang ada di latar belakang ini, kenapa judul ini diangkat, terus apa masalahnya, terus mungkin ada potensi yang lain. Masalahnya nanti diidentifikasi. Jadi masalah dituangkan di latar belakang, tapi diidentifikasi lebih khusus di identifikasi masalah. Diidentifikasi itu maksudnya diambil
dikumpulkan, diidentifikasi masalah, baru dirumuskan di rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini yang menjadi penting untuk ketika kalian menyelesaikan penelitian ini akan menjadi jawaban. Jangan sampai hasil penelitian berbeda atau tidak menjawab rumusan masalah. Jadi rumusan masalah itu penting. Jadi contoh judul tentang pengaruh COVID-19 terhadap desain ruang hunian di mana begitu. Terus rumusan masalahnya bagaimana pengaruh pandemi COVID terhadap ruang hunian, apa-apa saja yang menyebabkan, apa-apa yang perlu dipikirkan untuk mendesain ruang hunian yang sehat. Nah, itu mungkin rumusan masalahnya seperti itu. Setelah itu, di akhir dari penelitian nanti bisa menjawab dari sini. Oh, ternyata kalau mau mendesain ruang hunian yang sehat, agar penghuninya bisa sehat dan sebagainya, harus ada elemen ini, standar ini, prinsip ini, prinsip ini, yang didapat dari hasil penelitian ini. Jadi menjawab akan rumusan masalah. Bisa paham ya? Setelah itu rumusannya menyesuaikan dengan tujuan. Oh, kalau rumusannya mendapat desain, berarti tujuannya juga menyesuaikan dengan mendapat desain. Terus ada sasaran. Sasaran itu hal-hal apa saja yang perlu dilakukan, perlu dilihat untuk bisa menjawab tujuan yang tadi. Mencapai tujuan itu. Setelah itu kalau ketika tujuan sudah capai, manfaat dari penelitian ini apa? Oh, untuk penelitian di bidang arsitektur. Oh, untuk masyarakat yang ingin mendesain ruang hunian yang baik dalam menghindar dari bahaya COVID-19. Manfaat baik ya, manfaat teori, manfaat praktis. Seperti itu. Setelah itu nanti ada lingkup dan batasan dan sistematika. Oke, ini juga sudah lebih baik, Alexandro Lea. Jadi ada 4 contoh ini, mudah-mudahan bisa mewakili yang lain sehingga bisa mendapat gambaran ya. Contoh tadi, kayak tadi hanya baru kirim hanya seperti ini, diharapkan yang lain jangan kirim lagi. Apalagi nanti setelah ini saya akan menjelaskan tentang proposal. Baik, sampai di sini tentang judul dan latar belakang. Jika ada yang mau bertanya, silakan. Silakan. Jika ada yang mau bertanya terkait dari judul yang sudah saya tampilkan tadi, atau mungkin kalian kurang paham tentang bagaimana membuat judul yang baik, bagaimana membuat latar belakang dan sebagainya, bagaimana merencanakan sebuah penelitian awal. Mungkin mau tanya, silakan. Teresa Pereira mau tanya apa? Ini Pak, kalau yang temanya tadi Pak belum jelaskan. Setelah lokus kan bilang ada tema juga. Ya. Baik, kalau untuk tema di tahapan pengembangan dari rencana penelitian kalian, mungkin belum fokus dulu atau belum menggunakan tema. Tetapi tetap kami jelaskan bahwa tema itu akan sangat penting ketika nanti kalian menggunakannya di seminar. Jadi saya jelaskan ya. Contoh kayak Teresa Pereira, ini contoh saja ya. Perencanaan, kalau untuk seminar nanti, mata kuliah seminar nanti, kajian konseptual perencanaan rumah sakit terpadu vertikal di Kota Kupang dengan pendekatan arsitektur futuristik. Nah, pendekatan arsitektur futuristik itu adalah temanya. Atau pendekatan arsitektur hijau. Itu temanya. Tapi perencanaan dan perencanaan rumah sakit terpadu di Kota Kupang itu adalah judulnya. Jadi ada judul dan ada tema. Nah, kalau tema nanti fokusnya kenapa menggunakan tema itu. Jadi contoh rumah sakit terpadu di Kota Kupang nih, kalau tidak pakai ini tema berarti kurang baik. Jadi kenapa memilih tema ini? Karena supaya rumah sakit ini didesain dengan
sesuai dengan masalah apa yang akan diangkat. Jadi ketika kalian menulis latar belakang, ada masalah tentang visualisasi bangunan yang kayak jadul-jadul, rumah sakit yang biasa kotak-kotak saja, sehingga si Teresa Pereira ingin mengambil tema arsitektur futuristik supaya rumah sakit itu selain pelayanannya baik, tapi tampilan bangunannya juga lebih menarik. Jadi kenapa memilih tema? Tema ini ada kaitan dengan masalah yang ada di judul itu atau di latar belakang itu. Tema menjadi solusi. Jadi tema itu udah bukan saya suka arsitektur futuristik, saya suka arsitektur kontemporer, saya suka arsitektur hijau, saya suka arsitektur transformasi arsitektur. Tidak, tapi tema itu dipilih berdasarkan permasalahan apa yang kalian lihat di judul dan latar belakang itu. Kalau permasalahan tentang visualisasi, ya pakai arsitektur futuristik bisa, kontemporer bisa. Atau kalau permasalahan tentang rumah sakit, contoh kalau kasusnya rumah sakit yang kurang melihat tentang aspek lingkungan. Berarti temanya saya pakai arsitektur ekologi atau arsitektur hijau. Begitu. Jadi tema dipilih berdasarkan masalah apa yang ada di kasus atau masalah itu. Di judul itu, latar belakang yang kalian tulis. Jadi makanya nanti ketika kalian tulis seminar, di mata kuliah seminar, itu perlu ada satu paragraf yang menjelaskan kenapa memilih tema itu. Tema ini dipilih, tema arsitektur hijau contoh ya. Tema arsitektur hijau dipilih menjadi tema pada kajian konseptual perencanaan perencanaan rumah sakit terpadu di Kota Kupang. Karena ketika menggunakan tema ini, rumah sakit terpadu yang akan didesain nanti akan betul-betul mempertimbangkan aspek lingkungan. Sehingga masalah lingkungan yang terjadi dari pembangunan sebuah rumah sakit akan lebih diminimalisir. Jadi perlu ada satu paragraf menjelaskan tentang kenapa memilih tema itu. Begitu ya. Jadi untuk Teresa atau mungkin Frederikus logo 2 yang tadi hanya kirim dia punya urutan-urutan penelitian, satu bisa mengerti ya. Frederikus? Iya, Pak. Oke, semangat, tetap semangat. Oke, jadi untuk tema, karena kalau dilihat dari judul kalian itu riset murni ya, bukan riset dalam bentuk seperti yang kemarin kalian disuruh untuk membuat kajian konseptual. Tapi kalau kalian mau mengembangkan menjadi kajian konseptual pun bisa. Jadi contoh di situ kalian membuat kajian konseptual perencanaan permukiman berbasis rumah sehat pasca pandemi di mana begitu. Itu sangat penting untuk kalian bisa lakukan. Kalau saya saran mending kalian pakai kajian konseptual. Tidak hanya melihat risetnya. Supaya kalian jangan hanya jadi peneliti tapi benar-benar menjadi arsitek. Kajian konseptual, perencanaan atau apa begitu. Di dalamnya nanti kalian melihat tentang permukiman yang ada atau rumah sakit yang ada atau masalah apapun yang ada sesuai dengan topik itu silakan. Tetapi endingnya nanti akan kajian konseptual. Proposal kajian konseptual. Jadi kalian perlu menyesuaikan yang itu. Sehingga ketika nanti kalian seminar, mata kuliah seminar nanti contoh seminar yang semester berikut ini Muhammad Said Watun mau program mata kuliah seminar atau Frederikus logo 2 mau program mata kuliah seminar atau Eli Da Costa mau program mata kuliah seminar. Tinggal kalian menyesuaikan dengan apa yang pernah kalian tulis di mata kuliah metode riset. Tidak susah lagi. Karena semuanya kami sudah sampaikan di sini. Sehingga nanti di mata kuliah seminar ketika dipandu atau dikoordinir oleh Pak Robert, kalian bisa lebih mudah. Jadi kalian coba kembangkan dulu apa yang kalian tahu tentang kajian konseptual sesuai dengan kasus yang kalian mau angkat itu. Sehingga bisa lebih bermanfaat nanti untuk mata kuliah seminar. Memang mata kuliah metode riset ini didesain untuk membantu kalian sebelum masuk di mata kuliah seminar. Jadi ada tahapannya 3. Yang pertama metode riset, yang kedua mata kuliah seminar, yang ketiga mata kuliah tugas akhir. Jadi sebelum sampai ke ini 2, metode riset punya tugas adalah memberikan kalian gambaran seperti apa membuat proposal, bagaimana membuat proposal sampai selesai, sampai
di seminar, kalian sudah bisa membuat proposal dalam waktu 1 atau 2 minggu. Setelah itu kalian tinggal penelitian dan lanjut untuk membuat konsep analisa dan konsepnya. Begitu ya. Jadi kalian lebih serius di 2-3 minggu ke depan itu untuk membuat proposal. Setelah itu kalian akan sangat terbantu untuk melanjutkan di mata kuliah seminar. Contoh di sini saya lihat yang senior-senior, Muhammad Said Watun, Jeffrey Lainama, terus apa lagi? Yang senior-senior yang kayaknya mau masuk seminar. Atau yang rajin-rajin kayak Teresa Pereira, mungkin materi semua habis, sekarang sudah KP. Setelah ini per 6 habis langsung seminar dan tugas akhir. Berarti materi riset membantu kalian untuk mengerjakan itu semua dengan baik. Oke, baik, sampai di situ. Sekarang saya lanjutkan tentang proposal ya. Proposal saya tunjukkan 1 slide, tapi saya akan bercerita banyak tentang 1 slide itu. Diharapkan kalian semua bisa mencatat dan menyimak dengan baik. Setelah itu nanti kalian akan mengembangkan rencana penelitian kalian itu menjadi proposal penelitian. Dan proposal penelitian ini yang akan menjadi tugas besar di metode riset. Setelah itu 2-3 minggu ke depan kita evaluasi dan nanti kita akan menjelaskan tentang bagaimana trik wawancara, trik riset dan sebagainya untuk kalian dimudahkan pada saat riset-riset di mata kuliah seminar nanti. Oke, jadi untuk 1 slide ini saya harap kalian bisa ikuti ya. Sorry, saya matikan kamera biar saya bisa coret-coret bisa lebih detail. Oke. Sorry. Yang paling pertama, judul. Setelah judul, pendahuluan. Setelah pendahuluan, tinjauan pustaka dan landasan teori. Setelah itu, metodologi. Setelah metodologi, tinjauan umum lokasi. Dan rencana penelitian. Setelah rencana penelitian, paling terakhir itu daftar pustaka. Bisa paling terakhir itu ada lampiran, menyesuaikan dengan kebutuhan. Oke. Sekarang saya menjelaskan tentang kerangka ini ya. Kerangka ini mungkin hanya 1 slide tapi bisa ratusan halaman kalau saya kembangkan ini menjadi penjelasan lengkapnya. Sorry. Ya. Yang paling pertama tentang judul ya. Tentang judul. Judul itu seperti yang tadi yang saya sudah jelaskan. Judul itu ada komponennya kasus, fokus, lokus, tema. Jadi kajian konseptual, perencanaan apa begitu, fokusnya apa, dan tempatnya di mana, di Kota Kupang atau di kabupaten mana, dengan pendekatan atau dengan tema ini. Jadi pendekatan atau tema ya, tema atau pendekatan. Oke, judul bisa ya. Judul diharapkan kalian bisa. Setelah itu halaman awal. Halaman awal ini isinya tentang kata pengantar. Kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel ya, atau disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau hanya sampai daftar gambar ya sesuaikan. Halaman awal ini isinya, mungkin tambah lagi sebelum kata pengantar atau setelah kata pengantar itu
lembar pengesahan. Lembar pengesahan itu isinya biasa tentang pengesahan dari dosen pembimbing. Kalau ada yang dari dosen penguji, isinya tentang itu. Jadi di halaman awal itu dan judul, setelah judul ada kata pengantar, lembar pengesahan, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel. Bisa juga tambahan ada abstrak, disesuaikan dengan sistematikanya. Abstrak itu kayak ringkasan dari isi. Ada topiknya, ada permasalahannya, ada solusinya, ada kesimpulannya. Itu abstrak. Bagaimana menulis abstrak? Abstrak itu yang paling pertama ada topiknya apa, terus masalahnya apa, terus metode Yang paling pertama topiknya, masalah, metode, hasil, dan kesimpulan. Ini dalam abstrak. Abstrak ini saya jelaskan khusus walaupun tidak terperinci di kerangka ini, tapi ketika kalian melakukan pembuatan jurnal atau pembuatan laporan penelitian, maka abstrak ini menjadi hal yang wajib. Jadi isi abstrak itu biasa dibatasi mungkin 150 kata atau 200 kata. Nah, bagaimana kalian membuat 200 kata tapi ini semua ini ada. Masalahnya dibuat singkat, topiknya dibuat singkat, metodenya apa, hasilnya apa, kesimpulannya apa. Sehingga ketika orang melihat abstrak, orang langsung tahu, oh kalian punya penelitian ini isinya ini. Seperti itu. Setelah itu baru mereka akan lihat bagaimana pendahuluan, tinjauan pustaka teori, metodologi, masalah, pembahasan, dan kesimpulan secara rinci. Tapi kalau mereka mau lihat secara cepat, tinggal mereka lihat di abstrak. Mereka itu siapa? Mereka itu adalah pembaca, orang yang membaca hasil penelitian kalian. Oke. Setelah itu kita lanjut sampai sini bisa ya? Sampai sini mudah-mudahan kalian bisa ikuti. Yang berikut judul tadi sudah pendahuluan ya. Pendahuluan itu yang paling pertama contohnya 1.1. Latar belakang. Nah, latar belakang ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana membuat latar belakang dengan cepat. Kemarin yang bingung tentang pembuatan latar belakang, mari lihat sini. Supaya saya harapkan kalian bisa melihat itu dengan baik. Sorry ya. Ya. Latar belakang yang paling pertama bagaimana membuat kalimat. Bagaimana membuat paragraf-paragraf. Bagaimana paragraf itu saling terkait. Jadi kunci dari latar belakang adalah kalian perlu tahu dulu kalian punya penulisan itu mau deduktif atau induktif. Deduktif adalah dari umum ke khusus ya. Induktif dari khusus ke umum. Deduktif, umum ke khusus. Induktif, dari khusus ke umum. Biasanya kita ada di sini. Untuk penulisan proposal untuk arsitektur biasa ada di sini. Umum ke khusus. Jadi contoh kalian mau omong tentang rumah pandemi. Kalian jelaskan dulu. Pandemi COVID di Indonesia. Contoh ya. Setelah itu kalian mau omong tentang, sorry ini tidak pakai strap datar ya. Pandemi COVID di Indonesia. Setelah itu rumah dan pandemi. Terus
rumah sebagai tempat berlindung. Terus apa lagi ya? Masalah yang kalian pernah lihat di masalah di lokasi mungkin rumah tidak sehat. Setelah itu rumah di daerah atau di lokasi kalian. Terus kalian perlu lihat tentang bagaimana mendesain rumah sehat. Kalau ada pakai tema, kalian pakai tema. Kenapa menggunakan tema itu? Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ini menjadi 7 paragraf. Jadi 7 ide ini dikembangkan menjadi 7 paragraf. Contoh yang pertama, pandemi COVID di Indonesia. Kalian jelaskan. Pandemi COVID di ini, kalian buat ide-ide ini menjadi kalimat utama ya. Jadi 7 ide ini kalian ubah menjadi kalimat utama. Jadi prosesnya adalah ide menjadi kalimat utama. Kalimat utama ini ditambahkan dengan kalimat pendukung, kalimat-kalimat pendukungnya. Pendukung menjadi paragraf. Jadi kalian tahapan awal sudah jadi idenya. Idenya sudah ada. Ini ide kalian, ada 7 ide. Setelah itu ide ini dikembangkan menjadi kalimat utama. Pandemi COVID-19 di Indonesia sudah terjadi dari tahun 2020 di bulan April atau di bulan Maret. Yang sudah banyak menelan korban jiwa sekian. Dan menjadi pandemi yang sangat menakutkan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nah itu 1 paragraf. Tapi kalimat utamanya tadi, pandemi COVID-19 di Indonesia sangat memprihatinkan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Contoh seperti itu. Jadi kembangkan ide yang tadi menjadi kalimat utama. Pandemi COVID-19 di Indonesia, itu idenya. Kalimat lengkapnya untuk menjadi kalimat utama, pandemi COVID-19 di Indonesia sudah terjadi cukup lama dan sangat menakutkan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Itu kalimat utamanya. Setelah itu, kalimat pendukungnya, hal itu bisa dilihat dari jumlah korban jiwa yang ada sesuai dengan data dari Kementerian Kesehatan bahwa sampai dengan bulan Juni 2020, pasien COVID-19 yang meninggal sekian orang. Nah, itu kalimat pendukung pertama. Kalimat pendukung ini bisa 2 sampai 5 kalimat. Kalian bisa 2 saja cukup, sampai 3 saja cukup, 4, 5 sampai selesai. Nah, kalimat-kalimat pendukung inilah yang melengkapi kalimat utama menjadi sebuah paragraf. Jadi begitu ya. Jadi kalian tidak bingung, saya tulis apa nih di latar belakang? Buka Word, kertas putih, kepala sakit, Frederikus Logo 2, pusing tulis apa nih? Akhirnya dia hanya buat kerangka-kerangka. Tapi ketika sudah tahu tentang ide, dari ide dikembangkan menjadi kalimat utama ini didukung dengan kalimat-kalimat pendukung, hasilnya akan menjadi sebuah paragraf yang utuh. Jadi kalian terbiasa mengembangkan ini. Kalian tulis dulu idenya apa. Ide ini yang paling penting dari ide dalam sebuah latar belakang adalah ide itu harus saling terhubung, mengalir dari satu ke satu. Dari umum, dari turun-turun agak khusus, terakhir endingnya ingin mendesain rumah pasca pandemi yang sehat. Contoh seperti itu. Tema yang paling terakhir itu mungkin harapan. Harapan apa yang ingin dicapai dari penelitian ini. Jadi bisa dimengerti ya. Jadi kalian tulis dulu idenya, terus kembangkan ide itu menjadi kalimat utama. Nah kalau omong tentang kalimat utama, ini saya kasih catatan. Untuk membuat kalimat yang baik, harus terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ini belajar tentang penulisan karya ilmiah, tapi
Metode riset perlu untuk omong juga tentang ini. Subjek, predikat, dan objek, bagaimana membuat sebuah kalimat yang baik. Kalau yang tadi di judul, kasus, fokus, dan lokus. Tapi kalau di kalimat, subjek, predikat, dan objek. Jadi kalian usahakan supaya setiap kalimat-kalimat kalian itu ada ini. Keterangan itu bisa keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan jumlah, keterangan masalahnya, dan sebagainya. Tapi subjek, predikat, objek itu juga harus menjadi hal yang penting. Terus menyangkut dengan kalimat pendukung itu bisa ide dari orang lain. Ide dari orang lain itu bisa bersifat data ya. Kalian pernah baca di surat kabar, Ketua gugus tugas COVID-19 Indonesia siapa mengatakan ini. Tanggal sekian, bulan sekian, menurut Kompas contoh. Nah, itu kalimat pendukungnya. Untuk memperkuat kalimat utama kalian. Jadi kalau kalimat utama ini bisa menjadi kalimat kalian, hasil kalimat kalian sendiri. Kalimat pendukung bisa kalimat kalian atau kalimat orang lain yang kalian dapat dari tulisan-tulisan yang kalian baca. Ini bersifat data-data atau pendukung ya, data-data pendukung. Terus kalimat utama atau sebuah paragraf ini bisa juga didukung dengan foto atau gambar untuk memperkuat ide kalian, bisa juga. Seperti itu. Nah, ini salah satu hal yang paling sulit dalam membuat bab 1 adalah di bagian sini. Latar belakang. Tapi kuncinya seperti ini. Tahapan paling pertama latar belakang. Kalian susun dulu idenya. Kalau ide sudah saling mengalir, keterhubungan. Atau kalau ada yang lompat, kalian geser ke atas. Oh, ini saya pindahkan ke atas karena dia lompat. Oh, ini saya pindahkan ke bawah. Kalian bisa atur-atur sesuai dengan kebutuhan. Tetapi yang paling penting adalah keterhubungan, saling berkaitan ya. Saling berkaitan, mengalir. Jadi idenya saling berkaitan dan mengalir. Dengan modelnya yaitu deduktif. Dari umum ke khusus. Sampai di situ paham ya? Semoga semua bisa mengerjakan dengan menyenangkan. Oke, sampai di sini sudah bisa paham. Kalau mau screenshot silakan sebelum saya lanjutkan. Kalau ada yang mau screenshot silakan. Memang nanti saya akan bagikan lagi video kalian, tapi minimal screenshot kalian bisa kalian langsung baca. Oke, saya lanjut ya. Karena masih ada beberapa. Tinjauan pustaka dan landasan teori. Kenapa tinjauan pustaka dan landasan teori? Karena isinya tentang semua pustaka yang kalian pakai dan menjadi landasan rujukan kalian untuk menganalisa nanti. Jadi tadi omongnya tentang Roma pasca pandemi. Jadi yang paling pertama kalian omong tentang judulnya. Pengertian judul. Pengertian judul. Pengertian judul ini disesuaikan dengan kalimat lengkap judulnya. Judul lengkap kalian yang kalian tulis. Contoh, kajian konseptual, perencanaan, permukiman, sehat, di Kota Kupang. Nah, kalian tulis jelaskan kajian konseptual itu apa. Terus permukiman itu apa. Kata per katanya kalian tulis. Rumah sehat itu apa sampai selesai. Begitu ya. Haryanto Karmakani simak dengan baik. Ini penting nih. Ini seminar juga pakai, tugas akhir juga pakai supaya nanti dapat mata kuliah itu. Nah, jangan bingung-bingung. Baik, Pak. Pengertian, semua kalimat yang ada di judul itu dijelaskan atau dicari artinya satu persatu. Kuncinya adalah semua hasil tulisan yang kalian pakai untuk menjelaskan ini disebutkan
Sumbernya contoh Karmakani 2019. Kalau tulisannya diambil dari tulisannya Karmakani, jurnalnya Karmakani 2019. Itu paling pertama tentang judul. Pengertian judul. Setelah itu objek ya. Pengertian objek. Pengertian objek kalian bisa pasang di situ tentang rumah pasca pandemi. Atau rumah sehat. Nah, cari artinya di literatur dan isi di situ, jangan lupa menuliskan sumbernya. Setelah itu kalian bisa pakai lagi judul sejenis. Oh, judul sejenis dari orang lain. Judul sejenis. Ini 1, ini 2, ini 3. Judul sejenis itu mungkin siapa pernah menulis mirip dengan ini, kalian tulis judulnya, isinya, kesimpulannya, hasilnya seperti apa. Untuk membandingkan judul kalian dengan judul orang yang. Jangan sampai kalian menulis apa yang sudah orang teliti, itu mubazir. Tapi kalian bisa lihat terbarunya yang kalian teliti dibanding dengan orang lain. Setelah itu objek. Objek sejenis ya. Objek sejenis ini bangunan-bangunan yang perlu kalian cari untuk kalian lihat, membandingkan apa yang akan kalian desain nanti sesuai dengan objek yang sudah pernah dibangun. Objek sejenis. Setelah itu masuk di tema. Kalau kalian menggunakan tema, silakan jelaskan apa dari tema itu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Minimal ada 5 komponen di tinjauan pustaka dan landasan teori ini. Silakan screenshot. Jadi tinjauan pustaka dan teori ini kuncinya adalah mencari sumber. Yang paling banyak mencari sumber, maka bab 2-nya akan baik. Sumber yang punya kaitan dengan judul. Jangan cari sumber-sumber yang hanya buat penuh atau buat tebal di bab 2. Oke. Saya lanjut. Yang berikut metodologi. Nah, metodologi ini paling penting dalam sebuah proposal. Jadi ketika kalian sudah tahu apa permasalahan kalian, yang paling pertama tuh kebutuhan data ya. Kebutuhan data. Data itu terbagi atas 2, data primer dan data sekunder. Yang kedua adalah kebutuhan analisa atau metode analisa. Yang ketiga adalah kerangka berpikir. Kerangka berpikir bisa ada di sini atau bisa ada di bab 1. Nanti sesuaikan dengan sistematika yang diminta oleh dosen. Tapi untuk di bab 3 di metode riset, nanti kerangka pikirnya ada di sini. Kebutuhan data itu data primer. Data primer itu kalian dapat langsung dari lokasi. Data-data apa saja yang kalian akan dapat di lokasi, kalian tulis. Data sekunder, data yang data-data pendukung ya. Yang kalian dapat dari literatur. Jadi semua yang ada di bab 2 itu kalian tulis ulang di bab 3. Tulis ulang datanya saja, bukan semua tulisannya. Oh, data tentang rumah sehat, kalian tulis. Data tentang rumah pasca pandemi, kalian tulis. Undang-undang Kementerian Kesehatan tentang COVID-19, kalian tulis. Semua data tentang pengertian-pengertian, objek pembanding, tema, dan sebagainya, kalian tulis. Tulisnya di mana? Kalian buat dalam sebuah tabel. Nomor kebutuhan data. Sorry, ini kecil ya.
Yang paling pertama nomor kebutuhan data, terus metode, terus instrumen dulu, instrumen, sumber, dan yang terakhir kebutuhan. Kebutuhan ini kebutuhan untuk analisa dan sebagainya. Kebutuhan apa untuk data ini? Jadi contoh, kalian mau cari di data contoh ini ya, tabel data primer. Pertama, jumlah penduduk. Jumlah, kalau data primer itu biasa ukuran ya. Ukuran lokasi. Nah, yang kedua, apa nih? Ini fasilitas existing yang kalian lihat di situ. Ini jadi data primer itu adalah data yang langsung ambil di lokasi, jadi fasilitas existing. Oh, ternyata di situ ada bangunan. Oh, ternyata di situ ada pohon, di situ ada lubang. Kalian bisa jelaskan. 3, site existing. Kalian perlu data tentang site existing. 4, fisik dasar. Fisik dasar ini banyak ya. Vegetasi, hidrologi, geologi, view, kebisingan. Kalian tulis satu-satu. Nah, ukuran lokasi metodenya observasi, atau pengukuran. Instrumennya meter, instrumen itu alat ya. Meter laser contoh, meter laser. Terus pena, kertas, sketsa. Sumbernya lokasi penelitian. Kebutuhannya untuk analisa tapak. Yang berikut, fasilitas existing. Metodenya observasi. Terus instrumennya instrumen ini adalah kamera. Sumbernya lokasi. Kebutuhannya untuk analisa tapak. Set existing, observasi. Instrumennya kamera, meter, pena, kertas. Sumbernya lokasi. Kebutuhannya untuk analisa tapak atau apa, kalian sesuaikan. Terus sampai semua data primer ini dijelaskan atau dirincikan. Jadi semakin rinci semakin bagus. Sehingga ketika nanti kalian turun survei dan sebagainya, kalian sudah dapat data, tinggal kalian centang. Oh sudah, yang ini sudah dapat. Oh yang ini sudah. Yang ini sudah. Oh yang belum, ini nomor 3 contoh. Jadi semakin rinci kalian merencanakan metodologi, kebutuhan datanya semakin baik. Begitu juga dengan data sekunder. Data tentang tema arsitektur hijau. Prinsip arsitektur hijau, metodenya studi literatur. Instrumennya laptop, fasilitas internet. Sumbernya dari jurnal ilmiah. Kebutuhannya untuk tema perencanaan. Yang berikut, jumlah pengguna atau jumlah masyarakat. Metodenya studi literatur, instrumennya laptop, fasilitas internet, sumbernya dari Dinas Statistik Provinsi NTT. Kebutuhannya untuk perhitungan jumlah pengguna. Yang berikut pengertian tentang apa begitu kalian cari. Jadi semua data-data tentang data sekunder yang ada di bab 2 kalian tulis ulang data-datanya di sini. Metodenya apa? Kalau data sekunder itu biasa studi literatur. Kalau yang pinjam buku, fotokopi, atau kalian bisa scan dan sebagainya, metodenya. Terus alatnya
pakai buku catatan atau wawancara. Tapi kalau kalian wawancara tentang keinginan masyarakat, kalian tulis itu. Keinginan masyarakat tentang rumah pasca pandemi. Terus metodenya apa? Wawancara. Wawancara itu wawancara terbuka ya. Wawancara terbuka maksudnya kalian tanya langsung. Kalau wawancara tertutup itu dalam bentuk kuesioner. Instrumennya, alatnya, alat perekam suara. Sumbernya dari masyarakat yang ada di lokasi penelitian. Kebutuhannya untuk dapat kebutuhan masyarakat. Seperti itu. Oke, silakan yang mau screenshot, silakan. Setelah itu membuat analisa, metode untuk analisa. Analisa itu ada analisa kualitatif dan analisa kuantitatif. Kualitatif itu apa? Kualitatif itu berkaitan dengan hal-hal yang tidak bisa terukur. Contoh kenyamanan ruang atau persepsi pengguna atau hal-hal yang berkaitan dengan konsep-konsep atau hal-hal psikologis. Itu hal-hal yang tidak bisa terukur. Sedangkan kuantitatif itu hal-hal yang bisa terukur. Contoh perhitungan ruang. Itu hal-hal yang berkaitan dengan kuantitatif. Jumlah pengguna, perhitungan ruang, kapasitas ruang, ketinggian bangunan, kemiringan atap, itu semua berkaitan dengan data-data kuantitatif. Kualitatif dan kuantitatif ini adalah metode untuk analisa. Hal-hal apa saja yang dianalisa dengan kualitatif, hal-hal apa saja yang berkaitan dengan analisa kualitatif, kalian jelaskan di situ. Setelah itu kerangka pikir. Kerangka pikir itu mulai dari judulnya apa, masalahnya, terus data yang perlu kalian lihat, terus analisanya seperti apa. Analisa itu bisa sesuaikan ya. Analisa kualitatif dan kuantitatif. Terus setelah analisa hasilnya apa? Oh, ada konsep tapak dan konsep bangunan. Jadi kerangka berpikir tuh. Kerangka pikir itu adalah sebuah skema dari sebuah penelitian mulai dari awal hingga ke hasilnya. Oh, kalau saya mendapat hasil seperti ini berarti kerangka itu harus saya susun seperti ini. Kerangka pikir itu bisa hubungan antara satu variabel yang lain. Oh, ternyata kalau saya data kuantitatif di sini, nanti hasilnya seperti ini, analisanya seperti ini. Seperti itu. Itu data kuantitatif. Itu kerangka pikir. Apa judulnya, masalahnya, data-datanya seperti apa yang perlu dilihat, analisisnya seperti apa, dan hasilnya seperti apa. Oke, untuk metodologi seperti itu saja. Silakan screenshot. Oke, saya lanjut. Yang berikut tentang tinjauan lokasi. Tinjauan umum. Kenapa tinjauannya masih umum? Karena ini baru proposal. Kalian belum melihat lokasi di penelitian sesuai dengan data primer tadi. Jadi masih tinjauan umum. Jadi Kota Kupang, contoh kalau lokasinya di Kota Kupang ya. Kota Kupang, terus ancang-ancang nanti di mana? Di kecamatan atau kelurahan mana? Kelurahan. Nah, ini fokus sampai di sini. Terus mungkin kalau kalian mau dapat data tentang lokasi ya mungkin dari Google Earth. Untuk kalian dapat data gambaran umum tentang lokasi. Ya, tinjauan umum tentang lokasi. Nanti setelah kalian sudah melakukan survei, setelah selesai proposal nanti di mata kuliah seminar, kalian buat tentang tinjauan khusus lokasi. Tetapi ketika di proposal hanya baru di sini. Jadi kalian jelaskan tentang Kota Kupang. Jelaskan Kota Kupang cukup 1-2 lembar. Kecamatannya mungkin 2, 3 sampai 4 lembar. Setelah itu khusus lokasinya mungkin 1-2 lembar. Jadi tidak terlalu banyak. Jangan sampai kalian menjelaskan ini 10 lembar. Ini terlalu banyak. Mungkin 2-3 lembar, data penduduk, data cuaca, dan sebagainya. Itu saja. Jangan sampai 10 lembar. Akhirnya terlalu banyak data umum. Mending data khususnya yang lebih banyak karena kalian akan mendesain di area data khusus ini.
Ketika kalian sudah survei, kalian dapat data ini banyak, kalian jelaskan sebanyak mungkin, sedetail mungkin, sehingga ketika kalian menganalisa akan lebih mudah. Seperti itu saja untuk data umum, tinjauan umum lokasi. Screenshot, silakan kalau mau yang screenshot. Oke, yang terakhir, ini terakhir ya. Terakhir itu rencana penelitian. Rencana penelitian itu mulai dari schedule ya. Schedule itu kalian rencanakan mulai dari awal judul sampai dengan terakhir. Jadi ada rencana penelitiannya, tahapan-tahapannya, 1 apa 2 apa 3 4 sampai seterusnya. Setelah itu di bagian kanannya tuh schedule-nya atau waktunya. Contoh kalian kemarin mulai dari bulan Mei, Juni, Juli, contoh ya. Tahapan pertama ini di bulan Mei, oke, kalian blok. Tahapan kedua, ketiga, keempat tinggal kalian blok sesuai dengan rencana waktu yang kalian. Oh, mungkin ini di Juli minggu kesekian. Jadi satu kalian sesuaikan dengan kalian punya rencana. Oh, mungkin nanti dianalisa atau pengumpulan akhir ada di Juli minggu kedua. Juni minggu terakhir sampai Juli minggu kedua. Itu schedule kalian. Setelah itu biaya ya kalian sesuaikan. Biaya penelitian untuk apa, kemana, dari mana kemana, transportasi, kebutuhan alat, kebutuhan mengerjakan laporan, semua dirinci. Jadi biaya itu transport, survei, dan laporan. Laporan itu kalian buat makalah, jilid, fotokopi, print, dan sebagainya, semua ada sih. Totalnya berapa, sesuaikan dengan yang kalian hitung. Sampai di situ penyelesaian pekerjaan proposal yang menjadi tugas besar kalian untuk mata kuliah metode riset. Kenapa ini kami lakukan di metode riset? Agar memudahkan kalian untuk mengerjakan proposal seminar di mata kuliah seminar nanti. Supaya ketika nanti sampai di mata kuliah seminar, dosen mata kuliahnya contoh kalau Pak Robert sudah jelaskan, kalian sudah kenal, kalian sudah tahu, tinggal kalian lengkapi. Kalau sekarang Arianto Karmakani tes masih bekerut pada saat seminar nanti. Oke, kalau tidak, iya, kalau ada yang mau bertanya silakan. Jadi sebentar saya upload lagi videonya untuk kalian bisa lihat lagi. Ari Litan, gunakan komunikasi via grup untuk kalian kerjakan.
Jadi gambaran umum membuat proposal seperti itu. Apa yang tadi kalian sudah buat di sudah buat di usulan penelitiannya, kalian kembangkan sesuai dengan kerangka yang ada di proposal. Bisa sesuai dengan yang itu atau kalian bisa ubah menjadi proposal kalian untuk tugas akhir. Silakan kalian kembangkan. Kami tidak batasi untuk harus mirip tugas akhir, tapi ketika kalian mau untuk lebih mudah, kalian bisa kembangkan untuk penyesuaian dengan kalian rencana tugas akhir ini mau judul apa, kalian buat memang. Tapi kalau mau kembangkan dari hasil penelitian, tinggal kalian sesuaikan dengan apa yang kalian sudah buat itu sesuai dengan kerangka proposal. Oke? Hieronymus, Bagul, lihat di mana? Ya, bisa paham ya? Bisa, Pak. Oke, sip. Ya, Pak. Ini ada senior satu yang mungkin semester berikut mau ini proposal atau mau tugas akhir. Yohanes Jebarus Dadu. Hadir, Bang. Karena bisa paham? Bisa, Bang. Oke, bisa mah jangan garuk-garuk kepala begitu. Siap. Oke, mantap. Semoga yang tadi saya jelaskan bisa dimengerti. Kalau lupa-lupa ingat lagi untuk kalian sesuaikan. Ya, terima kasih, Pak. Oke. Ada yang mau bertanya? Angelus Sairo. Mau bertanya silakan. Saya lihat lihat di catatan di situ. Oke. Bisa dipaham ya? Bisa, Pak. Oke. Jadi kesimpulannya adalah kalian kembangkan apa yang kalian mau itu menjadi proposal. Kalian yang mau itu mau lanjutkan dari yang kalian sudah buat usulan penelitian seperti yang kemarin dipandu oleh Ibu Christine untuk sesuai dengan fenomena yang baru terjadi pandemi COVID dan seroja, silakan kalian kembangkan dari situ atau kalian bisa buat langsung menjadi untuk perencanaan tugas akhir nanti. Sehingga Oke, baik. Dengan demikian selesai sudah mata kuliah seminar kuliah kita hari ini. Mata kuliah metode riset untuk kuliah kita hari ini. Silakan memperbaiki dan mengerjakan sesuai dengan arahannya yang saya sudah kasih. Intinya tugas besar kalian adalah membuat proposal penelitian. Oke, demikian kuliah kita hari ini. Mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing agar tugas kalian itu minggu depan bisa terkumpul. Kalau siapa yang berdoa serius, pasti dia bisa kerja dengan baik. Mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Sampai jumpa minggu depan.